Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek manajemen tugas yang bernama Nanti Aja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gide Ero Putro, NRP 15 2024 091, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Edi Rafael dengan NRP 15 2024 147. Perkenalkan, nama saya Wesley Jonathan Thomas dengan NRP 15 2024 095. Perkenalkan, nama saya William Jonathan Bena dengan NRP 15 2024 097. Perkenalkan, nama saya Tiara Destiarani dengan NRP 15 2024 135. Nah, jadi sini tuh apa sih alasan kita memilih untuk membuat aplikasi Nanti Aja ini? Nah, aplikasi Nanti Aja ini itu aplikasi manajemen tugas yang dirancang untuk kaum produktif yang realitas, mereka yang tahu pentingnya menyelesaikan pekerjaan, tapi juga menghargai waktu, bersantai, dan kemampuan menunda secara strategis. Nah, di sini kami mempunyai 3 slogan, yaitu ada tunda, tata, dan tuntaskan. Tunda yang berarti memberi ruang untuk berpikir sebelum bertindak, karena enggak semua hal harus langsung dikerjakan. Lalu tata, atur prioritas dan waktu dengan santai tapi tetap terarah. Dan yang terakhir, tuntaskan. Selesaikan tugas dengan cara yang nyaman tapi tanpa stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan siapa target pengguna dari aplikasi yang kami rancang. Target user utama yang kami pilih itu yaitu mahasiswa dan pelajar dengan rentang usia 17-30 tahun. Kelompok ini umumnya memiliki aktivitas yang padat seperti kuliah, mengerjakan tugas-tugas, mengikuti organisasi, dan kegiatan akademik maupun non-akademik lainnya. Kebutuhan utama mereka yaitu kemampuan untuk mengatur jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan organisasi dengan supaya lebih rapi agar tidak menimbulkan stres. Banyak dari mereka harus membagi waktu antara berbagai tanggung jawab dalam waktu yang terbatas. Namun, terdapat masalah yang sering dihadapi yaitu kecenderungan menunda tugas. Hal ini biasanya disebabkan oleh kelelahan, kurangnya motivasi, atau kesulitan menentukan prioritas pekerjaan. Oleh karena itu, tujuan pengguna aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna menyusun prioritas dan menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih santai, terstruktur, dan terarah. Dengan begitu, pengguna diharapkan bisa menjadi lebih produktif tanpa merasa terbebani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, mari kita bedah siapa sebenarnya pengguna yang kami sasar. Jadi ini merancang aplikasi ini untuk kaum produktif yang realistis. Mereka yang ingin terus bekerja namun tetap menghargai waktu santai melalui penggunaan yang strategis. Berdasarkan riset kami, terdapat 5 tipe persona mahasiswa yang mewakili pengguna utama Nanti Aja. Itu yang pertama, itu ada Giri Ariano Putro, sang mahasiswa kupu-kupu atau biasanya disebut kuliah pulang. Giri ini merupakan mahasiswa informatika berusia 19 tahun, dan sebagai mahasiswa dengan gaya hidup kupu-kupu, fokus utamanya adalah menyeimbangkan waktu antara kuliah dan rumah. Giri ini mewakili tipe pengguna yang menginginkan efisiensi tanpa kerumitan. Bagi Giri, aplikasi Nanti Aja bukan sekedar alat pengingat, melainkan ruang untuk bernapas di tengah padatnya kurikulum teknik, memungkinkannya untuk mengatur waktu dengan santai namun tetap terarah. Yang kedua, ada Bagas. Dia tuh merupakan mahasiswa pura-pura, yaitu kuliah rapat. Jadi Bagas ini seorang mahasiswa teknik mesin berusia 21 tahun yang menjabat sebagai ketua himpunan. Bagas ini adalah representasi dari mahasiswa yang sangat sibuk dengan mobilitas yang tinggi. Jadwalnya penuh dari pagi hingga malam dengan rapat organisasi dengan kegiatan kampus. Masalah muncul ketika tugas kuliah mulai terlupakan di tengah hiruk-pikuknya organisasi.
yang sering memaksanya untuk begadang mendadak demi mengejar deadline. Bagas ini membutuhkan aplikasi nanti aja untuk membantunya menyusun prioritas agar hidupnya yang serba cepat tetap terkendali. Lalu lanjut yang ketiga itu adalah Tiara, mahasiswi arsitektur berusia 20 tahun, sangat ambisius. Tiara ini selalu ingin menjadi yang terbaik, mulai dari memenangkan lomba akademik hingga belajar secara intensif. Namun, ambisinya ini terkadang membuatnya kewalahan dengan banyaknya jadwal. Tiara membutuhkan fitur yang sangat terstruktur di aplikasi Nanti Aja, seperti kategori tugas yang mendalam, progress bar, dan pengaturan prioritas yang detail untuk memastikan tiap target akademiknya tercapai secara sistematis. Lalu yang keempat ini ada William, mahasiswa teknik sipil berusia 18 tahun. William ini menghadapi masalah disiplin. Ia sering menunda tugas karena lebih asik bermain game atau nongkrong, yang akhirnya berujung pada stres saat tugas mulai menumpuk. Karakteristiknya ini yang jarang mengecek sistem kampus dan sering mengabaikan notifikasi membuatnya membutuhkan aplikasi dengan reminder yang kuat dan tampilannya menarik. Bagi William, Nanti Aja adalah alat bantu untuk mulai membangun kedisiplinan dari kebiasaan menunda yang buruk. Yang terakhir adalah Wesley, mahasiswa sistem informasi berusia 22 tahun yang dikenal sebagai kuncian kampus atau biasa sering nongkrong di kampus. Sebagai pribadi yang ekstrovert, waktunya itu habis untuk bersosialisasi dengan semua orang di kampus, mulai dari dosen hingga staf kantin. Saking asiknya berinteraksi sosial dan melakukan aktivitas, tugas harus ditimbulkan. Wesley membutuhkan Nanti Aja sebagai pengingat yang tegas agar ia bisa membagi waktu dengan jelas antara kehidupan sosialnya yang aktif dan tanggung jawab akademiknya sebagai mahasiswa yang berprestasi. Selanjutnya di Journey Map. Setelah mengenal siapa saja pengguna kami, mari kita lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasi melalui Journey Map. Perjalanan ini dibagi menjadi 5 fase utama yang dialami oleh setiap persona, mulai dari pendaftaran hingga mereka menuntaskan tugas mereka. Fase pertama itu adalah registrasi. Semua persona, mulai dari Giri, si kupu-kupu, hingga WC si kucing rebus, memulai perjalanan mereka dengan melakukan user sign up. Di sini, mereka menghadapi antarmuka awal yang bersih, di mana mereka cukup memasukkan email dan kata sandi atau mendaftar secara instan melalui opsi sign up with yang tersedia. Lalu yang kedua ini adalah fase input dan tata tugas. Pada tahap ini, kebutuhan tiap persona mulai terlihat berbeda. Seperti Tiara, sang ambis langsung menggunakan fitur tambah tugas secara detail, mengisi kategori, dan menentukan prioritas tinggi agar progresnya terlihat di progress bar. Lalu si Bagas, yaitu memasukkan jadwal rapat organisasinya ke dalam kategori tugas agar tidak bentrok dengan jadwal kuliahnya. Pada bagian ketiga ini adalah fase manajemen dan strategi tunda. Ini adalah titik krusial di mana fitur khas Nanti Aja ini bekerja. Contohnya William yang merasa stres saat tugas kuliahnya menumpuk, memilih untuk menggunakan tombol tunda. Yang memilih durasi tunda misalnya besok untuk memberi ruang pikir sebelum bertindak. Lalu ada Giri yang menggunakan fitur ini untuk memindahkan tugas kuliah yang berat ke waktu di mana ia merasa lebih santai di rumah. Lalu yang keempat adalah fase monitoring dan notifikasi. Kita aktivitas mereka, aplikasi memberikan peringatan seperti Wesley yang sering lupa waktu saat mengobrol, sangat terbantu dengan reminder yang tegas. Lalu ada William menerima notifikasi kuat yang mendorong untuk berhenti, menunda dan mulai bekerja. Lalu yang terakhir ini adalah fase penyelesaian dan evaluasi. Terakhir ini adalah pencapaian setelah tugas selesai untuk mengetuk checkbox. Sistem ini akan secara otomatis memindahkan tugas tersebut ke daftar selesai. Terakhir, semua persona, terutama Tiara, akan membuka halaman statistik untuk melihat grafik progres mingguan mereka. Melihat jumlah yang berhasil dituntaskan, memberikan rasa puas dan mengurangi stres, sesuai dengan visi kami, produktif secara realistis. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih rekan Bagas. Sekarang dilanjutkan, kita akan demonstrasi aplikasi. Di sini terdapat tampilan awal, yaitu Nanti Aja, tunda dengan terencana. Lalu
di sini ada tampilan login. Nah, tapi ketika kita belum punya akun, maka kita akan register terlebih dahulu. Kita memasukkan nama, email, dan password, sign up, lalu nanti kita harus memasukkan OTP yang dikirim ke WhatsApp atau SMS. Lalu kita daftar, dan ketika sudah mempunyai akun, kita langsung login. Nah, di sini ada 3 bar, yaitu bar hari ini, ditunda, dan selesai. Nah, fungsinya 3 bar ini kita bisa melihat bisa melihat tugas-tugas yang sedang berjalan atau tugas-tugas yang sudah kita tunda. Tugas hari ini ada apa aja, tugas ditunda ada apa aja, tugas selesai ada apa aja. Kita langsung coba menambahkan tugas, tambah tugas. Di sini fitur tambah tugas baru. Kita ada kategorinya, misal perkuliahan, praktikum, persiapan ujian, organisasi atau kepanitiaan. Lalu prioritasnya urgent, penting, normal atau opsional, dan di sini ada deadline-nya. Kita mengatur deadline-nya. Nah, ketika sudah menambahkan kategori, prioritas, deadline, nama tugas, kita langsung centang. Nanti bakal muncul di sini. Sekarang kita masuk ke bar ditunda. Di sini kita coba tunda tugas, kita masukkan nama tugas yang akan ditunda. Jadi tadi sebelumnya kita kan sudah menambahkan tugas. Jika mau ditunda, kita ke bar ditunda, lalu nama tugas yang tadi sudah ditambahkan, lalu tambahkan. Nah, sudah itu centang kembali, nanti tugas ditundanya akan muncul di bar sini. Nah, ini bar selesai itu bar tugas-tugas yang sudah selesai. Jika tugas ditunda sudah selesai, nanti akan muncul di sini. Ini ada tombol logout, ini untuk keluar aplikasinya. Sekarang kita masuk ke usability testing menggunakan Mesh. Kita langsung mulai aja. Yang pertama, melakukan login user. Masukkan email dan password Anda ke text field, setelah itu tekan sign in. Kita mulai. Nah, sudah berhasil tadi melakukan login user. Lalu kita melakukan daftar user, klik create account untuk mendaftar akun, masukkan nama email, dan password, lalu klik sign up. Create account, masukkan, sign up in. Nah, sudah. Seberapa sulit untuk melakukan pendaftaran di aplikasi ini? Sangat mudah. Continue. Sekarang kita melihat tugas hari ini ditunda selesai. Klik 3 bar untuk melihat tugas hari ini ditunda dan selesai. Di sini untuk melihat tugas. Oke. Secara keseluruhan, seberapa sulit Anda merasa melihat tugas hari ini ditunda dan selesai? Untuk diselesaikan menggunakan prototype ini sangat mudah. Lalu menambahkan tugas dan tunda tugas. Tambahkan tugas dan tunda tugas Anda dengan klik bar hari ini ditunda, lalu tambahkan tugasnya. Tugas hari ini kita tambah terlebih dahulu, lalu tugas ditunda. Nah, secara keseluruhan seberapa sulit Anda merasa menambahkan tugas untuk diselesaikan menggunakan prototype ini? Mudah. Yang terakhir, kita logout. Mungkin sekian demonstrasi dan usability testing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ini evaluasi dari aplikasi ini. Aplikasi ini itu ada beberapa keterbatasan. Yang pertama itu belum terintegrasi dengan kalender eksternal. Selanjutnya yang kedua itu fitur motivasi masih terbatas. Dan yang ketiga itu statistik masih bersifat ringan dan belum detail. Nah, dari keterbatasan aplikasi ini ada aspek yang ada aspek yang membuat mahasiswa itu jadi psikologisnya kena lah gitu. Nah, aspeknya itu aspek psikologis. Resikonya itu rasa bersalah karena menunda. Solusinya itu bahasa yang suportif atau bukan menghakimi. Selanjutnya ada potensi pengembangan. Nah, potensi pengembangan yang pertama itu integrasi Google Calendar. Dan yang kedua itu reminder adaptif berdasarkan kebiasaan pengguna. Dan yang ketiga visualisasi statistik yang lebih detail. Dan yang terakhir itu gamifikasi ringan untuk meningkatkan motivasi. Oke, segitu aja evaluasi dari aplikasi ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami di sini masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.